Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Insinyur Arif STMT, dosen tetap program studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada video kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Teknik Eksplorasi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah Teknik Eksplorasi, yaitu mata kuliah ini membahas tentang pengenalan metode dan teknik eksplorasi bahan galian, meliputi tahapan eksplorasi, pengumpulan dan interpretasi data geologi, geofisika, geokimia, dasar-dasar estimasi, penyusunan laporan akhir eksplorasi, dan studi kasus terkini. Perkuliahan Teknik Eksplorasi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka langsung dan juga daring melalui platform e-learning, yaitu aplikasi Edlink Sepima. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif dan berbasis pada pengalaman nyata, diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori teknik eksplorasi, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam penyelesaian studi kasus nyata. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menyelesaikan permasalahan rekayasa atau engineering dalam bidang pertambangan dengan menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, sains, dan matematika. CPL 2, mahasiswa mampu menerapkan perancangan rekayasa untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang pertambangan dengan mempertimbangkan ketiga faktor global, budaya, sosial, lingkungan, dan ekonomi. CPL 4, mahasiswa mampu bertanggung jawab dan mematuhi etika profesi dalam bidang rekayasa pertambangan, serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan dampak terhadap sosial ekonomi dan lingkungan secara global. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep dasar eksplorasi bahan galian dan tahapan eksplorasi. CPMK 2, mahasiswa mampu menguasai metode eksplorasi langsung dan tidak langsung, serta teknik pengumpulan data eksplorasi. CPMK 3, mahasiswa mampu merancang kegiatan eksplorasi berdasarkan jenis dan keterdapatan bahan galian. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun pelaporan eksplorasi sesuai standar nasional. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah teknik eksplorasi ini meliputi 1. Konsep dasar eksplorasi bahan galian, tujuan, peran eksplorasi dalam siklus pertambangan. 2. Tahapan eksplorasi meliputi prospeksi, eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci, dan evaluasi sumber daya. 3. Metode eksplorasi tidak langsung seperti geofisika, geokimia, dan penginderaan jauh. 4. Metode eksplorasi langsung meliputi pemetaan geologi, paritan uji, dan pemboran eksplorasi. 5. Teknik sampling meliputi jenis contoh, bulk, chip, channel, perlakuan contoh, pengawetan, dan pengangkutan. 6.
penyusunan model geologi endapan berupa penafsiran hasil eksplorasi. 7. Perancangan program eksplorasi meliputi strategi, anggaran, sumber daya, risiko teknis, dan lingkungan. 8. Faktor geologi dan hidrogeologi dalam eksplorasi meliputi litologi, struktur, dan air tanah. 9. Dasar estimasi sumber daya. Penilaian dalam mata kuliah teknik eksplorasi ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 25%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi studi kasus sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pertambangan yang dinamis. Baik, selanjutnya untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah teknik eksplorasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Gimana, sehat semua? Sehat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan mata kuliah teknik eksplorasi. Dan hari ini adalah pertemuan kedua kita. Di minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan konsep dasar terkait dengan teknik eksplorasi. Hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan tahapan eksplorasi. Tetapi sebelum kita lanjut, sebagai umat yang beragama, maka ada baiknya kita berdoa untuk meminta keberkahan. Itu mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa membaca. Oke, doa selesai. Nah, adapun materi dari teknik eksplorasi yang kita bahas itu terkait pertama adalah memahami tahapan eksplorasi mineral dan batuba. Kemudian kita akan membahas beda antara eksplorasi regional dan lokal. Selanjutnya kita akan coba membahas juga alur kerja dari proses kerja eksplorasi berdasarkan komunitas dan memahami pentingnya integrasi data eksplorasi. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberikan gambaran kira-kira tahapan kegiatan eksplorasi itu apa saja sih? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran. Presiden. Ya Pak, sebelum kita melakukan tahap eksplorasi, pertama coba kita akan menjelaskan terlebih dahulu Pak. Penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Apa yang kira-kira tahapan dari kegiatan eksplorasi yang kalian pahami? Ya. Oke, selamat malam. Pertama itu menentukan daerah yang akan dieksplorasi. Daerah yang akan dieksplorasi. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut dari jadi itu semua adalah bagian dari kegiatan eksplorasi. Tapi secara umum, ya, kita akan membahas bahwa definisi eksplorasi itu adalah beberapa tahapan kegiatan yang selalu dilakukan secara bertahap atau bertingkat, yang masing-masing memiliki tujuan cakupan dari yang berbeda. Nah, umumnya
Tahap eksplorasi ini terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah eksplorasi kapal atau preliminasi. Kemudian ada eksplorasi lanjutan, kemudian ada eksplorasi hutan. Nah, kenapa kira-kira tahapan eksplorasi itu selalu dibuat bertahap, tidak langsung dilanjutkan saja, langsung eksplorasi detail? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Untuk kepentingan istirahat Pak biaya. Oke, ada yang lain. Dari ada katanya bahwa kegiatan eksplorasi dilakukan bertahap itu dari penyelidikan awal detail sama kelanjutan itu adalah untuk meminimalisir dari biaya apa yang lain. Jadi tujuan utamanya kegiatan eksplorasi dilakukan bertahap memang adalah untuk meminimalisir biaya, karena kegiatan eksplorasi itu biayanya cukup mahal. Contohnya adalah kalau kita langsung melakukan kegiatan eksplorasi dengan melakukan pengeboran, maka biaya pengeboran itu cukup mahal per meter. Saat ini kisarannya itu 350 per meter paling murah, bahkan bisa lebih besar tergantung dari spasi atau jarak. Dan kalau kita langsung melakukan kegiatan eksplorasi, melakukan pengeboran dengan jumlah titik 140 masing-masing kedalaman 10, kita kalikan dengan 355. Itu belum memberikan jawaban pasti apakah hanya yang kita lakukan eksplorasi itu akan memberikan hasil dengan yang kita keluarkan. Jadi tahapan-tahapan ini merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi mineral ataupun batu bara secara bertahap, mulai dari pengenalan regional sampai nanti terkait dengan pemodelan pendapat yang lebih presisi. Kira-kira di eksplorasi awal, tadi soal prospeksi apa saja kegiatan yang dilakukan awal ketika kalian disuruh mencari emas. Kira-kira secara umum kalian mau ngapain dulu cari secara umum? Ya, bagaimana? Survei lapangan. Nah, biasanya kalau di eksplorasi awal kita semua masih menggunakan data sekunder. Data primer biasanya masih cukup kurang. Data primer apa? Biasanya kita mempelajari dulu studi mineral. Kita disuruh cari emas. Maka kita akan mempelajari dokumen-dokumen lampau. Contoh, kita disuruh mencari emas di Sulawesi Tenggara. Maka yang mempunyai potensi emas berdasarkan studi-studi sebelumnya, literatur yang sebelumnya, kita akan baca, oh, yang berpotensi cuma contoh ada daerah Bombana. Kenapa? Karena ada laporan, ada indikasi yang pernah melakukan penelitian tersebut di sana. Nah, kalau kita kemudian pengen melanjutkan studi tersebut, maka fokus kita harusnya ada di Bombana berdasarkan dari studi-studi literatur. Kemudian kita juga mempelajari peta geologi. Kenapa? Tidak mungkin kita mencari emas daerah Pemala. Kenapa? Secara peta geologi itu batuan penyusunnya itu berbeda dengan yang menjadi pembawa emas yang ada di Bombana. Nah, kalau kita fokus di Pemala, contohnya yang kita buka peta geologi pasti tahunya yang ada adalah batuan ultra bangsa. Jadi kemudian bisa dengan bantuan sekarang citra satelit untuk melihat area yang cukup luas. Jadi dan mempelajari foto udara dan citra satelit itu juga bisa mempermudah kita terkait dengan kegiatan sebelum turun di lapangan. Nah, ini beberapa metode biasa digunakan untuk area eksplorasi. Biasanya areanya itu cukup luas sehingga biasanya menggunakan bantuan alat geofisika, contohnya dengan survei udara. Survei udara kenapa? Karena area yang cukup luas, bisa menggunakan survei magnetik atau elektromagnetik yang digunakan untuk mengidentifikasi anomali awal di area yang cukup luas. Hasil utama yang diharapkan adalah
area yang mengandung potensi mineral ataupun batu bara. Ini contohnya. Jadi biasanya bisa orang menggunakan pesawat. Kalau dulu di area sini pernah beberapa kali bolak-balik pesawat dari PT Pale kami melakukan survei. Bisa menggunakan pesawat, bisa juga menggunakan helikopter. Tapi sekarang dengan trennya teknologi, dengan biaya yang murah, maka orang menggunakan drone. Karena kalau kita menggunakan pesawat itu biayanya besar atau menggunakan helikopter. Sekarang dengan berkembangnya drone ya yang relatif murah, maka kita bisa menggunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Nah, apa sih kelebihannya dengan menggunakan survei, menggunakan pesawat ataupun helikopter atau drone? Itu kelebihannya adalah terkait waktu kita lebih efisien dan jangkauannya bisa lebih luas ketimbang kalau kita melakukan survei di darat yang notabene adalah hutan, sehingga area yang dicapai itu pasti akan cukup terbatas. Dengan menggunakan bantuan pesawat ataupun helikopter ataupun drone, area yang luas itu bisa kita survei dengan bantuan alat. Nah, kemudian eksplorasi lanjut. Nah, ini mencakup pengumpulan data geologi permukaan secara detail atau kita yang disebut dengan mapping. Kemudian pengambilan sampel batuan. Kenapa? Karena sampel batuan ini nanti digunakan untuk menganalisis apakah di batuan tersebut ada potensi atau tidak. Nah, kemudian sampel tanah, kemudian sedimen sungai, terutama untuk endapan mineral, contoh emas. Biasanya kita mengambil sedimen sungai yang kemudian dianalisis, kemudian survei geokimia dan geofisika di darat. Nah, hampir sama dengan yang survei geofisika udara, hanya bedanya kalau di darat itu tadi posisinya terbatas, ya. Tapi kelebihan yang di darat adalah kita bisa kontak langsung dengan sumbernya, sehingga hasilnya biasanya lebih akurat lagi. Jadi dari foto udara kita atau survei udara itu kita gabungkan dengan data survei darat, kemudian kita olah untuk menghasilkan daerah yang lebih potensial, sehingga meminimalisir waktu, biaya dan tenaga. Nah, kemudian di sini ada pengambilan sampel yang biasa kita menggunakan analisis geokimia. Contohnya adalah menggunakan instrumen ICMS, OS, XRD ataupun yang XRF. Nah, fungsinya apa? Untuk mendeteksi unsur-unsur jejak seperti kemudian slip dan lain sebagainya. Ya, jadi penggunaan instrumen itu adalah untuk membantu kita mengidentifikasi di batuan tersebut, tanah tersebut ada mineral yang dianggap berharga atau tidak. Jadi mineral jejak. Ya. Jadi kita tidak bisa menentukan suatu mineral terutama terkait dengan kadar kalau kita tidak menggunakan cara geofisika. Ya. Jadi cara geofisika secara umum bisa membantu kita, tapi untuk mengetahui kadar lebih baik lagi maka harus menggunakan analisis geokimia. Nah, contoh ini, saat ini cukup banyak instrumen yang bisa digunakan, termasuk yang modelnya portable. Salah satunya adalah menggunakan alat XRF atau XRD portable. Ya, ini lebih biaya lebih murah dibanding dengan menggunakan analisis XRF yang sifatnya in situ. Karena kalau itu biayanya lebih mahal, tapi ini lebih murah, tapi akuratannya memang agak berbeda dengan yang alat yang in situ, karena berbeda posisi. Kemudian eksplorasi detail, biasanya kita sudah melakukan pengeboran dengan spasi yang cukup rapat, ya. Nah, kemudian ada lodging
geologi timur. Nah, kemudian ada analisis kadar yang kemudian nanti akan diinterpretasi dengan bantuan software 3 dimensi. Contoh yang sering digunakan di tambang untuk permodelan itu adalah aplikasi Leapfrog, Surpat, Landscape, 3D dan lain sebagainya. Nah, Pak, itu untuk membantu kita memodelkan tindakan lebih akurat dengan bantuan software tersebut. Ya. Oke, nah di tahap ini integrasi data itu menjadi krusial karena kenapa ini digunakan untuk mendefinisikan geometri dan nilai endapan ekonomis atau tidak nanti. Nanti dari eksplorasi data kita lanjut ke tahap berikutnya, apakah itu layak atau tidak. Nah, ini disebut dengan studi kelayakan. Tapi kita akan membahasnya nanti di pertemuan berikutnya. Nah, ini selanjutnya kita akan berdiskusi terkait dengan kelas, terkait dengan eksplorasi ini. Ya. Apa tantangan terbesar dalam eksplorasi mineral batu bara saat ini? Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini? Teknologi. Apalagi kira-kira yang menjadi tantangan terbesar dalam eksplorasi mineral saat ini, terutama di Indonesia? SDM Pak. SDM ya Pak. SDM sumber daya manusia sepertinya sudah mulai. Kira-kira apa lagi yang menjadi tantangan terbesar dari Hilirisasi Pak. eksplorasi? Mungkin kegiatan eksplorasi. Salah satunya adalah terkait regulasi. Kenapa? Biasanya di Indonesia tantangan terbesar adalah setiap terjadi perubahan kepemimpinan, maka aturan atau regulasi juga ikut berubah. Dan biasanya belum selesai diaplikasikan regulasi yang sudah ada, muncul lagi yang baru. Tantangan terbesar terkait dengan peraturan. Dari pemerintah pusat membuat regulasi, guru di daerah ini syarat dengan kepentingan. Kemudian apalagi tantangan terbesar? Kualitas dan ada dasarnya. Kualitas dan ada dasarnya. Kualitas. Kira-kira apa? Topografinya Pak. Wilayahnya. Wilayahnya kenapa? Irisan dengan punya warga. Jadi tantangan terbesar adanya ada konflik dengan masyarakat. Biasanya kalau kita sudah masuk eksplorasi di bawah alam, kita sudah akan konflik dengan yang punya lahan. Di beberapa tempat hingga terjadi kekerasan, pembakaran alat dan sebagainya, atau pengerusakan dari alat yang digunakan oleh perusahaan. Satu tantangan terbesar. Yang paling banyak yang sering muncul konflik itu terkait regulasi, kemudian konflik dengan masyarakat terkait dengan lahan. Kemudian menurut Anda seberapa besar peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi dari eksplorasi? Gimana? Apakah cukup besar peran teknologi untuk
untuk meningkatkan efisiensi atau tidak? Contoh menggunakan sangat besar Pak. drone dan sebagainya, AI. Gimana sekali? Kalau menurut saya pribadi Pak, peran teknologi dalam memberikan efisiensi eksplorasi itu sangat besar Pak. Karena dulu mungkin kayak kita lihat di zaman dulu Pak, mungkin mereka melakukan eksplorasi mungkin dari fisik saja Pak. Kayak mereka terjun langsung ke lapangan, tapi belum mereka identifikasi ya terjun langsung ke lapangan dan mereka dapatkan itu informasi-informasi lapangan. Tapi kalau dengan ada teknologi Pak, mungkin bisa tanpa melakukan terjun langsung ke lapangan, melakukan dengan AI ataupun teknologi yang sangat bantu Pak. Dengan perkembangan teknologi sekarang itu semakin meningkatkan efisiensi. Pertama terkait dengan biaya sekarang lebih murah. Contoh kita dari menggunakan pesawat atau helikopter kemudian digantikan dengan drone, dia lebih murah. Berkembangnya teknologi baru lebih akurat. Jadi waktu, biaya dan tenaga bisa semakin dikurangi sehingga efisiensi dari kegiatan eksplorasi itu semakin lebih baik lagi. Oke, selanjutnya setelah dari diskusi kelas kita coba akan membahas terkait dengan studi kasus ya. Tapi ini mungkin nanti akan menjadi tugas di kelompok. Jadi silakan bentuk kelompok kemudian nanti bahas terkait dengan studi kasus. Jadi ada studi kasus yang ini sendiri silakan di tulis. Jadi kita akan mengambil studi kasus di PT Pale. Jadi PT Pale melakukan eksplorasi mendapat nikel laut di Sorowako. Dalam hal ini tim melakukan pemetaan geologi dan sampling geokimia tanah secara grade. Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar nikel itu di atas 1,6 pada zona saprolite. Nah, pertanyaannya adalah, yang kita akan silakan di kalian di depan adalah jelaskan tujuan dan pentingnya pemetaan pelakukan dalam eksplorasi nikel. Kemudian apa alasan pemilihan metode pengeboran dangkal yang menggunakan algal mining atau rotary drilling dalam eksplorasi? Ya. Kemudian Anda diberi data bor dengan kedalaman 0 sampai 15 meter dan variasi kadar PI. Tugas kami adalah buat langkah-langkah umum untuk melakukan estimasi cadangan dan klasifikasi sumber daya. Jadi ini studi kasus ini menjadi tugas untuk di berikutnya. Jadi silakan membentuk kelompok. Kita akan membahas studi kasus ini di pertemuan berikutnya. Ya. Oke, kalau tidak, terima kasih atas perhatian di hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, menjadi amal jariah buat saya dan menjadi ilmu yang berkah buat kalian. Oke, kalau gitu saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah teknik eksplorasi pada program studi teknik pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.